ini, itu adalah daerah motor area. Kemudian yang kedua itu ada daerah sensori. Nah, di mana pada area sensori ini dia berfungsi untuk sensasi kulit. Misalnya adanya perubahan suhu atau panas dingin ya, nanti yang memproses adalah di daerah sensori ini. Kemudian ada yang disebut dengan lobus frontal. Nah, fungsinya lobus frontal ini adalah untuk mengendalikan gerakan. Dia juga berfungsi dalam menyelesaikan masalah, kemudian konsentrasi, berpikir, perilaku, kepribadian, ataupun mood. Nanti dia di daerah lobus frontal. Kemudian ada juga yang namanya disebut dengan brokas area. Nah, brokas area itu yang kecil di sini ya. Dia berfungsi untuk kontrol berbicara. Kemudian saya lanjutkan di sini ada lobus temporal yang daerah samping ya, temporal. Ini berfungsi untuk pendengaran, kemudian untuk berbahasa ataupun untuk memori. Di bawahnya lagi ya, ini ada brainstem atau batang otak ya. Dia berfungsi untuk mengendalikan kesadaran, bernafas ataupun denyut jantung. Ada juga di sini lobus parietal ya. Dia berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan ya, tekanan, suhu ataupun nyeri. Dia juga berfungsi dalam pemrosesan bahasa, kemudian persepsi, posisi tubuh ataupun atensi, dan mengendalikan orientasi spasial. Jadi dengan ada di daerah ini itu adalah proses untuk memahami mengenai ukuran, bentuk, serta arah dari suatu benda. Ini prosesnya nanti di daerah lobus parietal. Bagian lainnya ada lobus occipital. Nah, lobus occipital itu daerah sini, daerah yang warnanya kuning. Dia berfungsi untuk mengendalikan penglihatan dan juga persepsi. Terus ada juga Wernicke's area, yang adalah fungsinya untuk pemahaman bahasa. Di bawahnya sendiri ini, itu ada di yang namanya cerebellum atau otak kecil. Nah, untuk yang otak kecil ini, dia berfungsi untuk pengaturan gerakan, keseimbangan, serta mengatur sikap atau posisi postur tubuh, sampai koordinasi otot. Bahkan sampai untuk gerakan halus ini juga diatur oleh otak kecil. Nah, sehingga kalau misalnya pada pasien dengan stroke itu memang untuk gejala bagian tubuh mana yang mengalami defek atau kelainan itu tergantung dari bagian otak ini yang terkena yang mana. Kalau yang terkena itu adalah bagian yang mengatur memori, maka bisa jadi memori pasien yang sebelumnya itu dia tidak akan ingat dengan orang per orang. Kalau yang terkena adalah daerah yang berhubungan dengan pengaturan bahasa, bisa jadi pasien ini nggak bisa ngomong. Ini. Nah, untuk struktur otak penting lainnya itu ada yang namanya cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini adalah cairan yang bening ya dan juga jernih yang mengelilingi serta melindungi otak dan saraf tulang belakang. Fungsinya dia akan membasahi dan melindungi otak lewat serta saraf tulang belakang. Dia juga membawa nutrisi ya dan juga menghilangkan produk atau sisa metabolisme. Nih. Ada juga yang disebut dengan meninges. Nah, daerah meninges ini kalau ada peradangan di situ, maka penyakitnya disebut dengan meningitis. Nah, jadi meningitis itu adalah suatu lapisan ya atau membran tipis yang berfungsi menutupi serta melindungi otak dan saraf tulang belakang. Terus ada lagi ventricle. Nah, ventricle-nya itu ada 4 bagian ya. Nih ya, ini ventricle yang ketiga, ini ventricle yang lateral, ini ventricle yang keempat. Nih. Nah, ventricle ini adalah suatu ruangan yang berisi cairan dalam otak. Ada 4 ventricle ya, 2 ventricle di bagian lateral ya. Nih, ada 2 ini ya. Kanan kiri. Kemudian yang ini ya, tengah dan keempat tadi ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan plexus choroid. Nah, plexus choroid ini atau yang ini ya, ini dia berfungsi untuk memproduksi cairan cerebrospinal. Nah, di mana untuk produksi dan aliran dari cairan cerebrospinal ini dari plexus choroid dia akan masuk ke ventricle lateral. Kemudian masuk ke ventricle 3,
Jadi dari sini ya, produknya di sini, dia masuk ke sini ya. Kemudian ke ventricle 3, kemudian akan beredar ke ventricle 4, kemudian dia akan masuk ke daerah subarachnoid ya. Kemudian dia akan masuk ke villi arachnoid ya. Ini kan munyer kan ini ya. Munyer ya, nanti akan masuk ke sini ya. Kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan talamus. Nah, talamus ini bagian struktur otak tengah yang punya dua fungsinya sebagai pemancar. Kamu ambil makanan yang mana? Nah, fungsi talamus itu sebagai pemancar bagi hampir seluruh informasi yang masuk ke otak. Sedangkan hipotalamus, dia yang berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, kemudian mengeluarkan hormon yang mengatur fungsi metabolisme, kemudian reproduksi, emosi, tekanan darah, pola tidur, serta nafsu makan. Selain itu ada juga kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini dia akan menerima pesan dari hipotalamus. Kemudian ada juga kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini adalah kelenjar yang paling kecil di ventrikel ketiga otak. Kemudian ada juga kelenjar pineal ya. Kelenjar pineal ini dia adalah kelenjar yang paling kecil di ventrikel ketiga otak yang fungsinya untuk menghasilkan hormon melanin yang akan berfungsi untuk perkembangan seksual ataupun pola bangun tidur. Selain itu ada 12 pasang saraf kranial ya. Ada juga di sini sistem limbik serta ada yang disebut dengan corpus callosum nih. Daerah yang corpus callosum itu daerah sini. Nah, dia untuk yang corpus callosum ini dia akan menghubungkan impuls ya atau komunikasi antara belakang otak kanan dan juga otak kiri. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari stroke atau CVA. Nah, stroke atau CVA ini didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak yang mengakibatkan defisit neurologik vokal atau global. Nah, untuk timbulnya bisa mendadak atau akut yang berlangsung selama 24 jam atau lebih ya, atau menyebabkan kematian karena adanya gangguan peredaran darah ke otak. Nah, kalau di luar negeri ya, untuk gejala dari stroke ini dikenal dengan yang namanya FAS. F-nya ini adalah face dropping, jadi ada daerah ini itu dia agak turun bagian wajahnya. Nih. Kemudian A-nya adalah arm weakness, jadi ada kelemahan di bagian tubuh ya, entah kanan entah kiri, yang ditandai dengan dia nggak bisa menggerakkan tangan atau mengangkat tangan. Gitu. Kemudian S-nya adalah speech difficulty atau dia nggak bisa ngomong. Nah, kalau T-nya itu adalah time to call 911. Kalau di luar negeri kan untuk nomor-nomor emergensi ya yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini itu adalah 911.
Nah, ini adalah prevalensi stroke per mil ya. Seperti yang kalian ketahui, yang berwarna biru ini adalah tahun 2013 ya, sedangkan yang berwarna orange itu adalah 2018. Nah, kalau dari sini memang kalau dilihat dari trennya ya, untuk stroke ini memang ada peningkatan untuk tiap tahunnya. Sehingga kita perlu waspada terkait dengan progresivitas dari penyakit ini. Ini untuk prevalensi paling besar ya, itu adalah pada mereka yang usianya di atas 75 tahun ya. Yang intinya di sini adalah semakin bertambahnya usia, maka peluang terjadinya stroke pada pasien tersebut itu lebih tinggi. Untuk jenis kelaminnya, laki-laki ya lebih banyak ya dibandingkan dengan perempuan, dan mereka yang hidup di perkotaan itu lebih banyak terserang daripada pedesaan. Nah, mungkin ini kalau laki-laki tergantung juga dari aktivitas serta gaya hidupnya, karena kan laki-laki ada juga yang dia perokok. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor resiko perkembangan dari penyakit stroke. Itu. Kalau orang perkotaan mungkin terkait dengan gaya hidup ya. Rata-rata kan pekerjaannya mereka adalah sedentary ya, lebih banyak duduknya. Kemudian untuk konsumsi, kadang untuk orang perkotaan itu kan masih banyak konsumsi fast food ya dibandingkan dengan mereka yang hidup di desa. Sehingga untuk prevalensi penderita stroke di perkotaan itu lebih tinggi daripada di pedesaan. Ini kalau dari faktor tingkat pendidikan ya, yang paling banyak terkena itu adalah yang tidak atau belum pernah sekolah ya. Kemudian kalau dari pekerjaan, ternyata banyak di antara mereka yang tidak bekerja. Itu prevalensinya lebih tinggi. Yang perlu kita waspadai ya di sini. Bahkan pada mereka yang hanya mereka yang tugasnya bersekolah itu juga bisa terserang penyakit stroke ya. Nah, stroke ini diklasifikasikan menjadi dua, ada yang iskemik, ada yang hemorrhagic. Nah, untuk yang iskemik, nah di sini adalah adanya sumbatan. Itu kalau yang iskemik. Sedangkan yang hemorrhagic itu adalah pendarahan. Kalau kita ngomong pendarahan berarti ada pembuluh darah yang ruptur atau pecah. Hemorrhagic ada dua, ada yang subarachnoid hemorrhage atau pendarahannya itu ada di daerah subarachnoid ya. Kemudian yang kedua itu adalah intracerebral hemorrhage. Kalau yang intracerebral dia ada di bagian otak. Tapi kalau yang SAH itu nanti yang di daerah yang mengelilingi otak, daerah situ. Nah, kita masuk ke yang ischemic stroke. Nah, ischemic stroke ini penyebabnya adalah adanya oklusi dalam pembuluh darah arteri atau karena adanya emboli. Nah, ini jadi ada sumbatan yang akan memicu terjadinya sumbatan. Jadi sumbatan ini bisa terjadi memang oklusi langsung atau karena emboli atau karena dari udara. Betul. Nah, kemudian pada pasien dengan arteriosklerosis arteri yang luas, ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya emboli. Dan terjadinya emboli ini juga meningkat pada pasien dengan atrial fibrilasi, pada pasien dengan valvular heart disease atau penyakit jantung yang menyerang daerah katup ya, atau pada pasien dengan prothrombogenic heart problem. Nah, di mana kondisi-kondisi penyakit ini itu pada 25%-nya itu menyebabkan terjadinya stroke iskemik. Nah, nanti kita memang harus tahu dari riwayat pasien ini. Kira-kira loh penyebab stroke-nya itu karena apa? Apakah karena atrial fibrilasi atau karena kondisi yang lain? Nah, dengan adanya penyebab atau underlying disease yang berbeda, otomatis nanti terapi pilihannya itu juga akan berbeda meskipun sama-sama stroke iskemik. Nah, ini yang hemorrhagic ya. Ini yang subarachnoid ya, daerah sini. Ya, pembuluh darahnya yang pecah daerah sini ya, maka mempengaruhi daerah sini. Penyebabnya bisa jadi karena trauma. Kalau trauma ini kecelakaan ya, atau karena adanya ruptur intracerebral aneurysma atau adanya ruptur arteri venous malformation. Ini itu penyebabnya dari yang pendarahan subarachnoid. Kalau yang intracerebral atau di dalam otak, ini pendarahannya ini terjadi di daerah otak dan kadangkala pada intracerebral hemorrhage terjadi yang namanya pembentukan hematoma. Nih,
Kalau yang intracerebral penyebab utamanya adalah hipertensi. Hipertensi paling banyak menyebabkan ICH ini. Sedangkan penyebab lainnya bisa terjadi karena pada pasien yang menggunakan terapi antitrombotik, atau pada pasien dengan cerebral amyloid angiopati, atau pada beberapa orang yang melakukan penyalahgunaan obat nih. Dimana pada penyalahgunaan obat itu biasanya yang terjadi adalah adanya peningkatan tekanan darah. Gitu. Ini yang akhirnya menyebabkan pembuluh darah itu jadi ruptur atau pecah. Nah, faktor resiko diantaranya adalah ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi diantaranya dari faktor usia, ras, jenis kelamin, kemudian pada saat berat badan lahirnya itu rendah, dan faktor-faktor genetik lainnya. Nih. Kemudian, sedangkan faktor-faktor yang bisa dimodifikasi diantaranya adalah pada perokok, pada pasien dengan hipertensi, dengan diabetes, gitu ya, atau pada pasien dengan stenosis karotid yang asimptomatik. Nah, pada pasien-pasien dengan dislipidemia, atrial fibrilasi, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, untuk faktor-faktor yang dimodifikasi ini, kalau memang dia menderita penyakit tertentu, maka penyakit tertentu tadi yang harus diterapi, misalnya pada pasien dengan hipertensi, supaya dia nggak sampai terjadi stroke, otomatis hipertensinya harus diterapi supaya apa, tekanan darahnya dia bisa terkontrol. Nah, jadi dengan pasien diabetes mellitus juga sama, harus dijaga rentang gula darahnya jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian ini juga yang berpotensi bisa dimodifikasi, tapi dokumentasinya masih sedikit. Misalnya pada pasien dengan penyakit migrain, pada pasien dengan sindrom metabolik ya, penyalahgunaan obat dan alkohol, kemudian adanya inflamasi dan infeksi, peningkatan lipoprotein A, kemudian homosisteinemia, dan juga adanya gangguan pada saat gangguan pernafasan yang terjadi pada saat tidur. Nah, ini adalah patofisiologi dari stroke iskemik ya. Misalnya di sini adanya aterosklerosis ya pada daerah arteri karotid. Di situ juga bisa diimbangi dengan peningkatan jumlah lipid serta sel yang mengalami inflamasi pada intima arteri. Nah, pada inflamasi ini juga bisa memicu juga terjadi kondisi hipertrofi dari sel otot polos arteri yang pada hasil akhirnya akan terjadi pembentukan plak. Nah, kemudian peningkatan tekanan arteri ini bisa menyebabkan ruptur plak, kemudian pembukaan lapisan kolagen, adanya agregasi platelet, serta adanya pembentukan dari gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini dia bisa tetap di vaskular ya. Jadi dia nanti kalau tetap di vaskular ya, nanti dia bisa menyebabkan sumbatannya itu lokal. Tapi bisa juga dia pindah-pindah mengikuti aliran darah. Contohnya pada kasus emboli kardiogenik. Jadi kalau emboli kardiogenik ini awalnya pembentukan emboli itu di daerah jantung. Tapi dia bisa jalan-jalan, dia ikut aliran darah yang ketika dia menyumbat pembuluh darah yang ke arah otak itu terjadi kondisi stroke. Ini. Nah, adanya trombus dan emboli ini bisa menyebabkan oklusi atau penyempitan pembuluh darah yang kemudian akan menurunkan perfusi darah ke otak. Nih, ini pembuluh darahnya ini ya. Di daerah otak itu ada sekian pembuluh darah ya. Ada di daerah internal karotid arteri ya. Ini arteri karotid internal. Ini arteri, ini ya, arteri anterior cerebral. Ini yang bagian tengah ya, atau middle cerebral artery. Ini yang daerah posterior, daerah agak belakang ya. Kemudian ini juga daerah belakang. Di sini ini adalah beberapa arteri vertebral. Nih. Nah, ini adalah diagram ya yang menggambarkan 3 mekanisme utama yang mendasari stroke iskemik, termasuk adanya oklusi pembuluh darah intrakranial oleh ombulus yang muncul di tempat jauh. Nah, ini tadi ini yang berasal dari kondisi atrial fibrilasi atau adanya trombus yang terbentuk di daerah jantung. Nah, misalnya pada pasien dengan atrial fibrilasi. Nah, pada pasien atrial fibrilasi ini kan otomatis denyut jantung yang di sini itu kan dia nggak terlalu kuat juga ya. Kemudian karena denyut jantung yang nggak beraturan di sini, maka ada kemungkinan terbentuknya trombus.
Nah, dari daerah sini nanti trombus tadi bisa turun ke daerah ventrikel kiri. Nah, trombus yang terbentuk dari ventrikel kiri kan akan dipompa ke seluruh tubuh. Nih, nanti dia ketika dia jalan-jalan ke sini, misalnya dia menyumbang di daerah intrakranial, otomatis kan yang pembuluh darah yang naik ke atasnya ini juga akan tersumbat sehingga aliran darah ke atas dia juga bisa menurun. Ini. Kemudian penyebab lainnya ini terjadi karena adanya ini stenosis atau penyempitan karotid. Nah, penyempitannya karena apa? Salah satunya terjadi karena penyembentukan plak ini. Nah, ingat, plak yang ruptur atau yang pecah tadi kan bisa memicu terjadinya agregasi platelet. Karena apa? Sudah mekanisme normal tubuh ya. Ketika ada perlukaan, dia akan berusaha menghentikan pendarahannya. Dengan cara apa? Melakukan agregasi platelet. Sehingga terbentuk trombus. Nah, trombus yang jalan-jalan ini bisa menyebabkan terjadinya oklusi sehingga terjadi stroke. Nah, sebenarnya pada kondisi normal, aliran darah cerebral ini dia dijaga 50 mili per 100 gram per menit pada berbagai tekanan darah. Dengan MAP itu adalah dijaga pada 50 sampai 150 mm Hg. Nah, mekanisme menjaga aliran cerebral ini disebut dengan autoregulasi cerebral. Dan memang pada pembuluh darah kita itu sebenarnya dia bisa mengalami vasodilatasi atau vasokonstriksi sebagai respon adanya perubahan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah kita rendah, maka pembuluh darah kita akan kontriksi untuk meningkatkan tekanan darah tadi. Tapi kalau tekanan darahnya itu tinggi, maka pembuluh darah kita akan mengalami vasodilatasi supaya tekanan darahnya bisa turun. Nah, kondisi autoregulasi ini bisa terganggu. Misalnya pada pasien-pasien dengan aterosklerosis ya, jadi sudah ada plaknya di pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darah itu nggak bisa langsung vasokonstriksi, vasodilatasi ya, karena sudah kaku pembuluh darahnya, sudah nggak lentur lagi ya. Atau karena adanya hipertensi kronik ya. Hipertensi kronik ini juga dia bisa menyerang pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu kehilangan autoregulasinya untuk menyempit dan untuk melebar. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya perlukaan akut seperti stroke. Nah, adanya penurunan aliran darah cerebral akibat oklusi arteri ini bisa mengakibatkan infak pada jaringan cerebral. Area di sekitar infak atau yang namanya core area of infak yang mengalami iskemik ya, tapi masih terjaga integritas membrannya itu adalah daerah penumbra. Nah, daerah penumbra ini yang harus diselamatkan ketika terjadi stroke iskemik. Nah, yang kalau sudah mati dia nggak bisa diapa-apakan, tapi daerah yang daerah ini masih bisa diselamatkan. Ini sebelum dia mengalami kematian. Nah, pada stroke iskemik ada kondisi yang namanya kekurangan oksigen. Nah, ketika ada kekurangan oksigen, maka akan ada kondisi depresi ATP. Depresi ATP akan menyebabkan akumulasi laktat akibat metabolisme anaerob. Selain itu juga ada akumulasi natrium dan air di daerah intrasel. Sehingga terjadi edema sitotoksis dan juga adanya sel lisis. Ini pada pasien stroke ya, pasti akan ada kalanya dia mengalami edema. Ini. Kemudian di sisi lain itu juga ada peningkatan influx kalsium intraseluler. Nah, peningkatan influx kalsium ini akan mengaktifasi lipase dan protease sehingga terjadi degradasi protein dan ada asam lemak bebas yang akan dilepaskan dari membran seluler. Nah, kemudian pada kondisi itu juga ada pelepasan asam amino eksitatori seperti glutama dan aspartat. Sehingga pada kondisi pelepasan dengan adanya banyaknya ini asam amino eksitatori, maka akan memicu terjadinya kerusakan neuron dan juga produksi dari prostaglandin, leukotrien ataupun ROS ya yang dia bersifat damaging atau merusak. Sehingga kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya nekrosis ataupun apoptosis dari sel otak. Nah, prosesnya bisa terjadi dalam waktu 2-3 jam sejak onset iskemik akut dimulai. Nah, sehingga paling nggak untuk menyelamatkan daerah penumbra ya, ini waktunya sekitar 2-3 jam. Tapi di buku lain saya juga membaca ya manajemen hipertensi ya.
yang dikarang oleh ini apa orang-orang rumah sakit Dr. Sutomo itu mereka waktunya untuk menyelamatkan darah penumbra ini ada pada rentang 4 sampai 6 jam. Ini untuk menyelamatkan supaya dia nggak rusak. Itu yang stroke iskemik. Kalau yang stroke hemorrhagic ya, pada pasien dengan stroke hemorrhagic itu ada kondisi yang disebut dengan aneurisma. Jadi aneurisma ini adalah adanya pembuluh darah yang melebar. Ini contohnya ini. Atau ada juga yang disebut dengan outpouching of the blood vessel walls. Nah, kalau yang ini yang outpouching ini yang dia bentuknya seperti dompet. Aneurisma tapi bentuknya dia seperti dompet. Jadi kayak seperti kantong gitu. Makanya disebut dengan outpouching ini. Nah, pada pasien dengan hemorrhagic yang aneurisma atau outpouching ini dia mengalami ruptur atau mengalami pecah sehingga aliran darah yang ada di pembuluh darah dia akan merembes masuk ke daerah otak. Nih. Nah, adanya darah di daerah otak ini akan menyebabkan kerusakan ke daerah sekitarnya lewat mekanisme apa? Mekanisme yang pertama adalah mass effect. Seperti yang kita ketahui ya, memang daerah otak itu kan memang tempurungnya kan terbatas ya. Ketika ada tambahan darah di luarnya, otomatis kan tekanan di sini dia akan meningkat. Akibatnya apa? Pada pasien ini bisa jadi nanti gejalanya dia mengalami pusing. Nih. Itu mekanisme yang pertama, mass effect. Kemudian yang kedua itu adanya mekanisme neurotoxicity. Mekanisme neurotoxicity ini berasal dari komponen darah dan juga produk-produk degradasinya. Ini. Kemudian ini dari kasus intracerebral hemorrhage ya, 30%-nya ini bisa tetap membesar ya dalam waktu 24 jam. Biasanya paling banyak itu terjadi pada 4 jam pertama yang bisa menyebabkan produksi dari pembentukan klot. Jadi ada kalanya setelah mereka mengalami ICH, nantinya akan terjadi iskemik akibat pembentukan klot ini. Ini. Dan semakin banyak volume yang dikeluarkan dari hemorrhage ya, maka mortalitasnya itu juga semakin meningkat. Nanti bisa kalian lihat ya di YouTube yang saya cantumkan di sini ada beberapa gambaran mengenai patofisiologi dari stroke hemorrhage itu bagaimana. Ini nggak usah. Nah, ini gejala klinisnya umumnya pada pasien dengan stroke itu ada yang disebut dengan defisit kognitif atau bisa juga dari defisit bahasa ya, atau bisa juga dilihat atau ditetapkan dari adanya sejarah atau adanya ini anamnesis ya dari keluarga atau saksi yang mengetahui pasien ini dia jatuhnya ke arah stroke. Nah, tanda-tandanya ada defisit neurologis. Nah, kalau secara spesifik defisit neurologis ini tergantung dari area mana yang terdampak akibat kondisi stroke tersebut. Kemudian bisa terjadi hemiparesis atau monoparesis ya akibat defisiensi hemisensori. Kemudian bisa jadi vertigo atau pandangan ganda karena adanya gangguan sirkulasi posterior. Bisa juga apaksia atau nggak bisa ngomong ya. Kalau apaksia ini terjadi karena adanya stroke ya di daerah sirkulasi anterior ya. Kalau vertigo daerah posterior, kalau yang nggak bisa bicara itu di daerah anterior, di daerah depan. Kemudian bisa jadi ada kondisi dysarthria, defisit lapang pandang, ataupun gangguan kesadaran. Untuk gejalanya, kelemahan salah satu bagian tubuh yang tadi nggak bisa ngangkat tangan gitu ya. Tiba-tiba dia nggak bisa ngomong atau mungkin pelo, tiba-tiba pandangannya hilang, vertigo, atau mungkin jatuh ya. Kemudian kalau iskemik ya, bedanya iskemik dengan hemorrhagic ya. Kalau iskemik memang dia ada nyeri kepala. Tapi pada hemorrhagic dia lebih intens nanti dan lebih berat nyeri kepalanya. Karena apa ya? Karena itu ruangan otak itu ada tempurungnya, ditambah lagi dengan mass effect ya, otomatis bayangkan ketika kalian mengisi balon ya. Balon itu kan ada batas maksimalnya dia bisa ngembang.
Kemudian dia tuh tetap mbok isi aja dengan angin. Kalau balon kan dia lentur ya, makanya dia bisa meledak. Nah, tapi kalau tempurung ke kepala kita, itu kan dia keras. Makanya dengan adanya tambahan darah tadi, dia menyebabkan nyeri. Ini kalau yang dari Indonesia ya, deteksi dini serangan stroke akut itu yang menurut pedomannya Kemenkes itu disingkat dengan segera ke RS. Senya itu adalah senyumnya nggak simetris tadi ya, yang ada face dropping tadi di depan ya. Kemudian gerak anggota tubuh melemah atau tiba-tiba nggak bisa digerakkan. Ranya ini adalah suaranya yang pilu, paru atau tiba-tiba dia nggak bisa ngomong ya. K-nya itu adalah kebas atau baal, jadi tiba-tiba dia nggak bisa merasakan. Ranya itu rabun ya, atau gangguan penglihatan. S-nya itu sempoyongan atau vertigo atau pusing yang berputar. Nah, untuk pemeriksaan labnya ya, pada pasien dengan stroke akut ya, nanti yang di assessment itu biasanya kadar glukosa darahnya, kemudian plateletnya, serta beberapa ini parameter-parameter koagulasi seperti prothrombin time atau APTT. Nih, tujuannya apa? Untuk menentukan kira-kira perawatan atau pengobatan apa yang cocok untuk pasien tersebut, yang eligible itu seperti yang pengobatannya yang mana untuk pasien tadi. Kemudian kalau memang eh, penyebabnya terjadi itu nggak bisa ditentukan, maka bisa dilakukan tes untuk hiperkoagulasi, misalnya apakah dia ada defisiensi di protein C atau S, atau adanya antifosfolipid antibody di darah pasien ini. Nah, biasanya kalau utama pada pasien dengan stroke itu untuk menentukan dia mengalami iskemik atau mengalami hemorrhagic itu dilakukan CT scan. Tuh. Ini tes diagnosis lainnya ya, ini CT scan ya. Kemudian bisa melakukan MRI, melakukan vascular imaging dengan CTA ya. Kalau CTA ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya stenosis atau penyempitan pembuluh darah di intrakranial atau di ekstrakranial. Tuh, kita tahu arteri di sana itu loh menyempit atau enggak dari pemeriksaan CTA. Kemudian kalau ECG ini digunakan untuk menentukan apakah pasien mengalami atrial fibrilasi atau tidak. Karena nanti akan beda di antikoagulan atau antiplatelet yang digunakan pada pasien. Kalau atrial fibrilasi, maka choice-nya itu adalah warfarin. Bukan menggunakan clopidogrel ataupun aspirin. Ini. Kemudian bisa juga dilakukan TTE. Ini untuk mengetahui apakah katup pasien ini dia mengalami abnormalitas atau tidak. Nih, kemudian bisa juga dilakukan carotid Doppler atau transkranial Doppler. Ini juga bisa digunakan untuk melihat apakah pasien ini mengalami penyempitan atau stenosis pada arteri karotid ataupun arteri intrakranial. Jadi kalau nggak bisa melakukan CTA, maka bisa dilakukan ini CD atau TCD. Ini hasil CT scan ya. Nanti kalian bisa membaca di jurnal ini ya, imaging pada pasien dengan stroke akut, kan ya. Jadi kalau misalnya ada infak ya, nanti gambarannya itu dia ada warna gelap. Ini. Kemudian ini kalau ini kan masuk yang small infak model TIA ini, jadi kecil-kecil. Ini. Kemudian kalau nanti dia mengalami pendarahan atau hemorrhage, nanti dia kelihatannya seperti ini. Jadi warna gambarannya itu putih. Ini. Jadi dari CT scan sudah bisa melihat dia mengalami iskemik atau mengalami hemorrhage. Nanti akan mempengaruhi tata laksana selanjutnya itu bagaimana kepada pasien. Nah, tujuan terapinya yang pertama adalah menurunkan
perlukaan neurologik ongoing, dan menurunkan mortalitas serta disabilitas pada jangka panjang. Karena apa? Karena kalau pasien terkena stroke ya, dia nanti yang terkena kan bagian otak. Itu perawatannya nggak butuh waktu yang sebentar, lama, bahkan tahunan. Bahkan mereka yang bertahun-tahun pun itu belum tentu bisa kembali ke baseline semula. Misalnya, untuk mereka yang terkenanya digerakkan saja. Untuk mereka bisa bergerak secara normal, misalnya berjalan gitu ya, dengan kondisi normal yang nggak patah-patah ya. Itu waktunya ada juga yang sampai puluhan tahun. Malah kadang sampai puluhan tahun itu dia nggak membaik dengan fisioterapi. Tuh. Yang kedua, untuk mencegah komplikasi sekunder terkait dengan mobilitas serta disfungsi dari neurologis. Tujuan yang ketiga, mencegah terjadinya kekambuhan stroke. Ini ya, ada juga untuk ini ya, support care emergency pada pasien dengan stroke akut ya. Yang pertama adalah dilakukan maintenance oksigenasi yang adekuat. Dengan cara apa? Yang pertama dilihat saluran nafasnya. Dia mengalami saluran nafasnya itu ada buntuan atau tidak. Ini. Kalau memang dia nggak baik apa dia memang mengalami buntuan, berarti kan dia perlu dilakukan ventilasi. Intinya seperti itu, pemasangan ventilator. Kalau misalnya nggak apa-apa, langsung bisa diberikan tabung langsung diberikan oksigen. Tuh. Kemudian yang kedua, dilakukan ini, dilihat juga, dijaga supaya tekanan darahnya ini optimal. Karena apa? Karena pada pasien dengan stroke ya, biasanya proses autoregulasi di pembuluh darah pasien itu sudah kacau. Ini. Jadi dia nggak bisa langsung melebar dan menyempit ketika ada perubahan tekanan darah, sehingga ini harus dijaga dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, dilakukan manajemen abnormalitas dari kadar glukosa. Karena kalau pasien mengalami hiperglikemik, ini biasanya prognosisnya buruk. Ini. Kemudian juga perlu dicek apakah dia ada fever, ada demam, atau ada infeksi. Karena pada kondisi iskemik ya, iskemik ini akan memburuk ketika pasien mengalami hipertermi. Tapi kalau pasien hipotermi, dia kondisi iskemiknya dia membaik. Itu. Nah, untuk pendekatan umumnya, ini untuk dokter ya sebenarnya ya. Ketika ada dugaan stroke akut ya, nanti dokter akan memastikan kondisi pernafasan pasien dan jantungnya stabil. Setelah itu dilakukan CT scan untuk menentukan dia stroke-nya benaran atau iskemik. Kalau iskemik ya, dalam beberapa jam onset gejala ini harus segera dilakukan evaluasi secara farmakologis dan dilakukan terapi reperfusi mekanis ini. Kalau pada pasien dengan TIA ya, dia butuh penilaian yang segera dan intervensi untuk mengurangi resiko stroke. Jadi kalau yang TIA ini adalah atau transient ischemic attack itu adalah pasien yang mengalami stroke kecil dalam tanda petik. Ini. Nah, supaya TIA ini nggak ke arah stroke iskemik ya, maka dia butuh dilakukan penilaian dan intervensi supaya nggak sampai jatuh ke kondisi stroke ini. Urgensinya di sini. Nah, kemudian pada pasien iskemik dengan tekanan darahnya kurang dari 220 per 120 mm Hg tanpa komorbid yang membutuhkan terapi hipertensi akut, maka di sini ada penelitian ya bahwa penurunan tekanan darah dalam waktu 48 sampai 72 jam pertama setelah serangan itu tidak mencegah kematian. Nah, kemudian ini juga pada pasien kandidat penerima alteplase atau dengan komorbid, misalnya komorbidnya ada diseksi aorta, pasien dengan IMA, edema paru, hipertensi ensefalopati. Pada pasien-pasien yang seperti ini mungkin dibutuhkan terapi antihipertensi, terutama kalau tekanan darahnya itu lebih dari 180 mm Hg. Nah, kalau buat antihipertensi, maka pilihannya adalah yang short acting dan mudah dititrasi. Contoh obatnya bisa labetalol, bisa nicardipin, atau bisa menggunakan clefidipin. Ini. Kemudian kalau pasien dengan hemorrhage yang ICH, yang intracerebral hemorrhage, dan dia ada peningkatan tekanan darah, maka tekanan darah ini bisa diturunkan sampai 140 mm Hg. Ini masih aman penurunannya.
dan bisa memperbaiki outcome fungsional. Nih. Nanti setelah fase perakut teratasi, maka yang dilakukan adalah mencegah supaya struknya ini nggak memburuk. Kemudian meminimalkan komplikasi serta menentukan strategi prevensi sekunder yang tepat. Untuk fase akut stroke ini macam-macam. Tadi saya sempat baca, kalau ada yang 7-10 hari, serta ada juga yang 21 hari. Fase akutnya itu selama itu, sehingga setelah dilakukan terapi ya, maka pasien tetap harus diawasi selama rentang waktu tersebut. Nah ini. Nah ini, kalau masa akut stroke trombotik adalah 7 hingga 10 hari. Kalau masa akut stroke pendarahan itu sekitar 21 hari. Jadi selama rentang waktu ini, pasien harus diperiksa dengan intensif. Nah, kalau stroke iskemik, untuk treatment akut, maka pilihannya bisa menggunakan alteplase. Alteplase bisa diberikan dalam waktu 4,5 jam dari onset stroke. Tapi saya tadi juga sempat baca-baca dari jurnal, ternyata alteplase itu masih bisa diberikan di rentang 4,5 jam hingga 9 jam. Itu. Kemudian kalau pada pasien ini perlu diberikan aspirin ya, nanti perlu diberi jeda antara pemberian alteplase dengan aspirin supaya tidak terjadi pendarahan pada pasiennya. Kemudian karena dia alteplase ini adalah mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya bleeding, maka harus mematuhi protokol pemberiannya. Nih. Jadi dosisnya ya adalah 0,9 mg per kilogram berat badan. Total dosis diberikan 10% bolus dalam 1 menit, sedangkan 90% lainnya itu diberikan dalam 1 jam, berarti di drip. Dan maksimum itu adalah 90 mg. Nih. Ketika pasien sedang diterapi dengan alteplase, maka hindari pemberian antitrombotik ya, baik antikoagulan ataupun antiplatelet selama 24 jam setelah pemberian alteplase. Yang dimonitoring adalah tekanan darah, kemudian status neurologis, serta tanda-tanda pendarahan. Ini ya rekomendasinya ya, alteplase. Ini ada 3 jam sampai 3-4,5. Tapi yang saya baca tadi di AHA terbaru itu bisa sampai 4,5 sampai 9 jam. Kemudian ini kalau untuk yang pencegahan sekunder ya, kalau struknya itu penyebabnya non-kardiogenik atau non-kardioembolik ya, ini bisa diberikan antiplatelet. Bisa aspirin ditambah dipiridamol atau bisa clopidogrel. Itu kalau yang non-kardioembolik. Tapi kalau kardioembolik, maka pilihannya dia nggak antiplatelet lagi, tapi antikoagulan. Yang umum digunakan adalah warfarin. Kenapa kok sering digunakan warfarin? Karena dia harganya lebih murah dibandingkan golongan apsaban, dabigatran, ataupun edosaban. Alasannya itu. Ini. Nah, kemudian ada rekomendasi lain. Pada pasien yang usianya itu kurang dari sama dengan 75, dia perlu diberikan statin yang intensitas tinggi. Nih, supaya dia nggak terjadi recurrent stroke ya. Kemudian kalau usianya lebih dari 75 ya, maka diberikan yang moderate atau yang high intensity, tergantung kondisi pasien. Dan untuk semua pasien yang tekanan darahnya lebih dari 140/90, maka perlu diberikan terapi anti hipertensi. Nih. Ini adalah kriteria inklusif dan eksklusif penggunaan alteplase pada pasien dengan stroke iskemik ya. Inklusinya adalah usianya lebih dari 18 tahun. Kemudian dari diagnosisnya memang dia ada stroke iskemik dengan defisit neurologis, kemudian waktu terjadinya onset stroke-nya itu kurang dari 4,5 jam. Nih, ini yang saya ambil dari Dipiru. Mungkin nanti perlu
cek ulang lagi ya dengan yang A tadi, berarti kan ini nggak berlaku terkait dengan omset yang 4,5. Kalau yang 4,5 sampai 9 jam tadi masih bisa digunakan. Itu. Kemudian kontraindikasinya pasien dengan gejala atau imagingnya itu ternyata dia ada SAH atau ICH, pendarahan, jadi dia nggak boleh digunakan ini. Atau pasien yang sebelumnya menggunakan direct thrombin inhibitor atau direct faktor 10A inhibitor dalam waktu 2 hari atau 48 jam. Takutnya terjadi pendarahan ketika diberikan alteplase. Kemudian pasiennya itu menggunakan low molecular heparin dalam waktu 24 jam sebelumnya kepada pasien dengan infeksi, kemudian pasien dengan intraaksial atau intrakranial neoplasma, adanya diseksi aorta ya, atau mungkin pasien itu dia ada pendarahan aktif atau ada koagulopati misalnya, setelah dicek ternyata plateletnya kurang dari 10.000, kemudian INR-nya lebih dari 40 detik, lebih dari 1,7, PTT-nya lebih dari 40 menit, 40 detik, dan proton bintangnya itu lebih dari 15 detik, itu nggak boleh. Kemudian pada pasien itu dia pernah mengalami trauma kepala 3 bulan dalam waktu 3 bulan sebelumnya, atau pada pasien yang mengalami keganasan DGI atau mungkin pendarahan DGI dalam waktu 21 hari sebelum dia masuk ke rumah sakit yang sekarang. Tuh, nggak boleh dia kontraindikasi. Takutnya malah bleeding ya pasiennya. Terus warning atau mungkin penggunaannya boleh diberikan pada pasien asalkan sudah melewati clinical judgment. Misalnya pasien dengan riwayat ICH, pasien dengan histori ischemic stroke gitu ya. Pasien dengan unrupture atau unsecure AVP atau aneurismanya lebih dari 10 mm, pasien dengan surgery mayor atau mungkin trauma yang enggak kepala, bukan trauma kepala, dia ada history of bleeding diathesis, atau dia extensive region nuclear hypotensional attenuation on initial CT scan. Nah, itu bisa diberikan asalkan sudah melewati clinical judgment. Tapi ya dengan warning dan dengan monitoring ketika obat tersebut tetap diberikan. Ini aspirin ya. Aspirin untuk terapi dini bisa diberikan 24-48 jam dari gejala jika pasiennya nggak alergi dan nggak ada kontraindikasi. Kalau sebelumnya menggunakan alteplase, maka diberi jarak 24 jam. Kemudian onsetnya ini kurang dari 60 menit untuk onset antiplateletnya. Nah, kemudian untuk manajemen tekanan darahnya ya, pada pasien yang menggunakan alteplase, maka goal tekanan darahnya itu adalah kurang dari 185/110 mm/Hg. Dan pilihan antihipertensinya bisa menggunakan labetalol, nicardipine, ataupun clofidipine. Terus ini juga yang perlu diperhatikan adalah penurunan tekanan darah pada struktur trombotik, dia nggak boleh terlalu cepat karena bisa menghambat respon adaptif. Tapi tekanan darahnya juga nggak boleh terlalu tinggi, karena kalau dia tetap tinggi, dia bisa meningkatkan iskemik kaskade yang mengakibatkan adanya edema cerebral, ya. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial serta perluasan daerah infark. Ini. Kalau yang untuk penurunan tekanan darah pada pasien dengan stroke pendarahan ya, alasan utamanya adalah supaya hematomnya itu nggak meluas. Karena apa? Karena kalau tekanan darahnya itu lebih dari 170 ya, itu bisa menyebabkan adanya pembentukan hematom baru. Jadi bisa dibayangkan pada pasien itu sudah ada pendarahan, kemudian ada kantong-kantong pendarahan lagi. Nah, kantong-kantong pendarahan ini bisa terbentuk kalau tekanan darahnya lebih dari 170. Kenapa untuk yang manajemen tekanan darah ini memang perlu diperhatikan.
Kemudian kalau penggunaan heparin yang unfractionated ya, ini digunakan untuk pasien ya, pada pasien stroke iskemik yang dia menderita atrial fibrilasi. Ini. Untuk indikasi yang non-stroke bisa digunakan untuk profilaksis tromboemboli vena. Untuk pencegahan sekunder ya, ini pencegahan sekunder tadi sama dengan tadi ya. Antiplateletnya menggunakan aspirin, kemudian kombinasi aspirin dengan dipiridamol atau clopidogrel ya. Kalau pasien atrial fibrilasi yang kardiogenik ya, bisa menggunakan warfarin, golongan nisaban atau gataran ya. Ini ada beberapa studi ya untuk mencegah terjadinya stroke sekunder ya, mulai dari studi ESPS, studi ESPRIT, dan lain-lain ya. Sini juga sudah ada berapa pasien yang terlibat, serta perlakuannya itu apa saja, outcome yang diukur itu bagaimana, dan hasilnya bagaimana. Itu nanti kalian baca sendiri. Ini mungkin nggak terlalu jelas, tapi di Dipiro yang 2020 itu dia sudah cukup jelas. Ini tadi, ini tekanan darahnya dijaga kurang dari 180 atau diastolnya kurang dari 105. Ini yang dengan alteplase ya, sebelum alteplase ya, tekanan darahnya kurang dari 185, diastolnya kurang dari 110. Setelah kemudian alteplase, sistoliknya kurang dari 180, diastoliknya kurang dari 105. Ini yang dengan alteplase. Kalau untuk yang tanpa penggunaan alteplase ya, kita bisa tahu manfaat penurunan tekanan darah kalau tekanan darah pasien itu lebih dari 220 per 120 mm Hg. Tetapi di situ juga ada pernyataan bahwa ketika tekanan darah ini diturunkan sebanyak 15% ya, itu mungkin safe, itu mungkin masih aman untuk beberapa pasien yang punya komorbid. Terus ini juga sama pada intrakranial ya. Untuk choice-nya sebenarnya kalau dia tekanan darahnya lebih dari 220 gitu kan ya. Kemudian ini juga masih safe kalau pada pasien yang punya tekanan sistoliknya 150 sampai 220 ya. Ketika tekanan darah pasien ini mencapai 140, dia ternyata masih safe. Gitu. Ini contoh obatnya. Bisa labetalol, nicardipin, clefidipin. Kalau dengan ini nggak bisa, mungkin bisa menggunakan hidralazin, enalaprilat, nitrofurusid, atau mungkin labetalol yang infus. Ini trial-trialnya ya. Clopidogrel ya. Clopidogrel ini dia adalah produk ya, dan harus diaktifasi dulu ya lewat sitokrom 450 2C19 ya. Kemudian untuk studi terkait itu ada Capri trial ya. Jadi di sini membandingkan antara clopidogrel dengan aspirin pada pasien dengan resiko iskemik. Ternyata untuk efikasi antiplateletnya antara clopidogrel dengan aspirin ini memang dia lebih bagus yang clopidogrel, tapi efek sampingnya masih serupa. Kemudian ada juga yang menggunakan ini ya, extended release dipiridamol dengan aspirin ya. Ini trial yang terkait adalah progress trial ya, di mana ini penggunaan kombinasi dipiridamol dengan aspirin dibandingkan dengan aspirin tunggal menunjukkan resiko stroke berulang yang mirip, tapi efek samping pendarahan dan hidik dari clopidogrel itu lebih bisa ditoleransi dibandingkan dengan aspirin. Kalau dari efikasinya ya udah itu serupa lah ya. Tapi kalau efek samping itu memang aspirin lebih besar dibandingkan dengan yang dipiridamol. Ini ada juga ticagrelor ya. Studi terkait ini ada studi Socrates trial ya. Dia digunakan pada pasien non cardioembolic stroke ya yang tidak diterapi dengan alteplase, diberikan ticagrelor dengan loading dose-nya itu 180 mg diikuti dengan 90 mg 2 kali sehari selama 90 hari.
atau penggunaan aspirin 300 mg sebagai loading dose ya, dengan 100 mg maintenance-nya selama 90 hari. Ternyata apa? Dari trial ini itu ticagrelor itu tidak menunjukkan superioritasnya jika dibandingkan dengan aspirin pada trial Socrates ini. Jadi podo ae penggunaan ticagrelor sama penggunaan aspirin. Kemudian ini ada juga ya, pada beberapa subgrup analisis pada pasien yang menggunakan ticagrelor ya, dia juga ada aterosklerosis ya. Ternyata ada penurunan 32% terjadinya resiko stroke sekunder dalam waktu 90 hari treatmentnya. Tapi ternyata meskipun ada hasil seperti ini ya, FDA mempertimbangkan bahwa itu adalah studi eksplorasi dan nggak di-approve oleh FDA untuk prevention dari stroke sekunder. Kemudian ada juga ini yang dual anti terapi platelet ya. Ini dari match study ya. Ternyata clopidogrel yang dikombinasi dengan aspirin was no better than clopidogrel alone. Jadi clopidogrel plus aspirin itu tidak lebih baik daripada clopidogrel saja untuk mencegah terjadinya stroke sekunder. Tapi resiko life threatening-nya itu ada peningkatan di bleeding-nya. Terus ada yang ini yang SPS 3 ya, dengan pasien dengan minor stroke ya. Ini ternyata kombinasi clopidogrel dan aspirin itu dihentikan lebih dini karena adanya peningkatan mortalitas karena adanya bleeding pada pasien dengan grup itu. Terus kalau change trial ya, ini kombinasi clopidogrel dan aspirin itu ternyata bisa menunjukkan perkembangan yang bagus dalam waktu 3 bulan. Terus ada lagi ini juga yang oral antikoagulan. Ternyata oral antikoagulan ini merupakan pilihan ya pada pasien dengan AF. Targetnya itu adalah INR-nya 2,5 ya. Kemudian untuk jenis obatnya, ini untuk yang newer direct acting oral antikoagulan atau new yang DOAC, ini contohnya ada dabigatran, ada devaroxaban, ada edoxaban, ada apixaban. Dia memang secara signifikan advantageous ya, punya keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan warfarin ya, terutama untuk pengaturan dosisnya, sama dia juga ini dari interaksi obatnya dia juga lebih minimal dibandingkan dengan warfarin. Kelebihannya itu di situ. Selain itu 3 agent ini dia juga lebih superior dibandingkan dengan warfarin untuk menurunkan efek kambuhan serta adanya pendarahan intrakranial. Tekanan darah tadi Nah, kalau sebelumnya pada pasien itu dia memang sudah ada hipertensi dan dia mengalami TIA, maka perlu diberikan antihipertensi setelah setelah beberapa hari ya. Indeks event terjadi apa? Dari indeks eventnya ini untuk menurunkan resiko terjadinya stroke berulang atau mungkin event vaskular lainnya. Jadi kalau ada pasien dengan hipertensi dia menderita TIA, maka antihipertensi terus juga diberikan supaya nggak terjadi stroke. Kemudian untuk obat-obatnya bisa menggunakan thiazid, menggunakan ACE inhibitor atau ARB, atau bisa juga menggunakan kombinasi thiazid tambah ACE inhibitor ya. Memang kalau yang seperti ini tergantung dari komorbid yang diderita oleh pasien. Nih.
Kemudian kalau pada orang dewasa yang sebelumnya dia nggak ada hipertensi, tapi dia menderita TIA ya, dan tekanan darahnya itu establis ya pada 140/90 meter Hg atau lebih tinggi ya, maka perlu diberikan antihipertensi supaya dia nggak jatuh ke arah stroke. Nih, kalau pada pasien dewasa yang sebelumnya pernah menderita stroke atau TIA, maka target tekanan darahnya itu adalah kurang dari 130/80 mm Hg. Kalau dia sebelumnya mengalami lakunar stroke, maka sistoliknya itu targetnya kurang dari 130 per kurang dari 130 mm Hg. Untuk statin memang dia direkomendasikan ya karena bisa menurunkan terjadinya serangan stroke berulang. Tadi sama ya, mana yang menggunakan moderate, mana yang menggunakan high intensity gitu kan ya. Nih, kalau yang lebih dari 75 bisa menggunakan moderate atau high. Tapi kalau dia itu ternyata toleransi terhadap aspirin, maka bisa digunakan ezetimibe. Ini biasanya muncul di USG biasanya. Mana yang moderate, mana yang kapan menggunakan moderate, kapan menggunakan high. Kalau ternyata setelah dia dapat high intensity statin tapi kok gak membaik, maka choice obatnya itu apa? Biasanya keluar seperti itu soalnya. Kemudian kalau yang hemorrhage ya, treatment akutnya adalah karena dia terbatas ya untuk terapinya, maka manajemen terapinya itu rata-rata menggunakan terapi antihipertensi ketika tekanan darahnya dia itu naik ya. Atau kalau ternyata pada pasien ini stroke hemorragicnya terjadi karena penggunaan agent-agent antikoagulan, maka bisa diberikan antikoagulan reversal. Ini treatmentnya juga ini ketika di atas sudah 20 ya. Kemudian ini adalah contoh antikoagulan reversal yang bisa diberikan ya terkait dengan obatnya itu apa saja yang digunakan pasien sebelumnya. Kalau pasien sebelumnya penggunaan warfarin ya bisa dipilihnya vitamin K gitu. Ini adalah monitoring ya yang perlu dilakukan pada pasien pengguna alteplase. Maka yang perlu dimonitoring adalah ini ya, pemeriksaan neurologis dan tekanan darah. Sedangkan efek samping yang perlu dimonitoring adalah bleeding. Nah, di sini pada pasien yang menggunakan alteplase ini biasanya untuk monitoring di jam-jam pertama ya atau 24 jam pertama ketika dia menggunakan ini itu lebih intens pemeriksaannya. Jadi awalnya dia diperiksa setiap 15 menit ya selama 1 jam. Setiap 15 menit pasti dicek kondisi neurologisnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana gitu kan ya. Kemudian 6 jam berikutnya dia diperiksanya setiap 30 menit. Kemudian 17 jam setelahnya itu diperiksa setiap 1 jam. Kalau aspirin ya, yang perlu dicek adalah resiko efek sampingnya ya, bleedingnya. Clopidogrel itu juga sama ya. Kemudian kalau di sini yang dipridamol yang dikombinasi dengan aspirin, itu yang dicek adalah selain bleedingnya ada keluhan nyeri kepala. Nih. Kemudian yang DOAC bleeding, warfarin juga sama bleeding.
Kalau parameter monitoringnya untuk yang warfarin bisa dicek INR-nya ya, mungkin dari kondisi HB ataupun hematokritnya. Nah, kalau yang ini adalah treatment stroke dengan intervensi. Nah, jadi ada yang disebut dengan the Mercy retrieval system. Jadi yang pertama ditemukan dulu ya, stroke-nya itu di bagian mana. Kemudian setelah ketemu, nanti dia akan di-engage. Setelah itu akan di-retrieve atau di apa istilah kayak diambil, intinya kayak gitu. Setelah kita tahu ya, kemudian kita berusaha untuk apa ya, untuk nyekeli iku kasarnya seperti itu, kemudian dilakukan menggunakan alat gitu ya. Jadi ada juga yang menggunakan kayak semacam di aspirasi, ada juga yang macam-macam. Nanti di sini ada YouTube-nya, kalian buka aja. Kalau misalnya yang mengalami sumbatan itu bagaimana, kemudian kalau yang pendarahan itu bagaimana, nanti sudah ada animasinya. Nah, kemudian ini adalah sebenarnya bagaimana sih untuk mencegah supaya nggak terjadi stroke berulang. Yang pertama adalah turunkan tekanan darah ya, atau kontrol tekanan darah ini pada rentang yang rendah, ini seperti itu. Kemudian jangan merokok ya, kemudian keep healthy body mass, jadi BMD-nya itu dijaga pada rentang normal ya, jangan terlalu gemuk juga jangan terlalu kurus, intinya seperti itu ya. Dengan cara apa ya, bisa dari makanannya, bisa juga dengan aktivitas fisiknya seperti itu. Kemudian yang keempat bisa dilakukan manajemen kondisi medisnya. Kalau hipertensi ya minum antihipertensi, kalau dia diabetes ya minum obat anti diabetes. Kalau dia atrial fibrilasi, maka kondisi atrial fibrilasi ini yang harus di manage dengan menggunakan warfarin atau menggunakan DOAC. Seperti itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan Dek, jika ada pertanyaan.